Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah, materi kita pada sore hari ini adalah tentang salah satu tema akidah Islamiyah, yaitu tentang sifat-sifat Allah dalam manhaj ahlu sunnah wal jamaah, atau sifatullah inda manhaj ahli sunnah wal jamaah. Pemahaman kita tentang madhab-madhab dalam Islam terkait dengan masalah akidah ini beririsan dengan materi kita ini, dan terus terang materi ini cukup luas. Perdebatan para ulama dalam masalah ini juga sangat panjang. Beberapa pertanyaan, apa yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah? Saya jawab secara sekilas saja ya. Ahlu artinya ashabu atau pengikut, pelaku atau atba'u ya, orang-orang yang mengikuti. As-sunnah bisa diartikan al-hadith. Jadi ahlu sunnah sama juga dengan ahlul hadith. Sunnah juga bisa disandarkan kepada sunnatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah kebiasaan yang disandarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati hari-hari ini maulidnya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ahlul hadis, ahlus sunnah, atba'u manhaj Rasulullah SAW, para pengikut konsep dan metodologi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan wal jamaah adalah bersama dengan jamaah. Jamaah menunjukkan al-kathrah, yaitu mayoritas dan kaum muslimin ya, walaupun sekarang yang disebut jamaatul muslimin itu bisa dikatakan menurut satu tesis, yaitu tidak ada karena banyaknya perbedaan pendapat. Yang ada sekarang adalah jamaatun minal muslimin, adalah salah satu bagian dari jamaah kaum muslimin, bukan representasi dari jamaah Islamiyah yang satu ya, tapi sekarang berbeda-beda. Jadi intinya yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah adalah kaum muslimin yang berpegang teguh kepada sunnah, ajaran dan kebiasaan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan senantiasa berada dalam sebuah jamaah, komunitas kebaikan. Karena sebagaimana perkataan Umar, la islama illa bil jamaah, tidak ada keislaman kecuali dengan kebersamaan ya, dalam sebuah jamaah, komunitas. Wala jama'ata illa bil imamah, tidak ada yang disebut jamaah kecuali dengan sebuah kepemimpinan. Wala imamata illa bit ta'ah, tidak ada kepemimpinan jika tidak ada ketaatan. Jadi kalau kita ada dalam sebuah organisasi, dalam sebuah jamaah, komunitas, maka harus taat kepada pimpinan kita, loyal kepada pimpinan kita sebagai representasi. Kita bukan semata-mata loyal kepada individu, kepada personal, tetapi pimpinan kita itu adalah representasi, perwakilan daripada komunitas dan organisasi kita. Pertanyaan kedua, mulai kapan istilah tersebut muncul? Ada perbedaan pendapat, tapi saya ikuti. Muncul pada abad ketiga Hijriyah. Karena pada abad pertama, kedua ini relatif belum ada perbedaan yang berarti, termasuk munculnya madhab-madhab fikih yang 4 itu ada pada abad 2 Hijriyah.
Abu Hanifah itu meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i itu baru lahir 150 Hijriah, kurang lebih Imam Malik dan Imam Ahmad juga pada abad itu, sehingga ini relatif abad tahun ataupun masa yang aman ya, dalam arti belum ada banyak fitnah. Nah, kemudian pada abad 3 Hijriah dan seterusnya itulah banyak fitnah, pemahaman yang berbeda-beda. Maka dimunculkanlah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membedakan dengan yang bukan Ahlus Sunnah. Kalau bahasa umumnya antara yang Sunni dan Wairu Sunni, yang pengikut sunnah dan yang bukan pengikut sunnah. Siapa mereka? Ya diantaranya adalah Syiah, ada Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Jahmiyah, dan sebagainya ya. Khawarij misalnya ya, itu adalah pengikut-pengikut yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu konstelasinya muncul pada abad 3 Hijriah. Sehingga untuk membedakan antara mana yang sesuai dengan sunnah dan mana yang bahasa kasarnya ahlul bid'ah ya, itu dibuatlah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kriteria aswaja, singkatan versi Indonesia aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kriterianya seperti apa? Ada banyak versi di sini, banyak poinnya, banyak penjelasan panjang lebar, dan masing-masing kelompok saat ini mengklaim, mengaku aswaja yang sebenarnya, sementara kelompok yang lain aswaja yang bukan sebenarnya. Nah, boleh-boleh saja kita mengklaim seperti itu ya, tetapi dalam hal ini perlu dilihat kriterianya, indikatornya seperti apa sih. Ada banyak sekali menurut para ulama rincian di dalam bukunya WMI itu ada sampai 24 indikator atau kriteria, tapi saya ambil saja kesimpulannya dari buku Al-Madkhal fil Aqidatil Islamiyah, itu pengantar studi Islam, pengantar akidah Islam. Itu ringkasan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 2 saja poinnya. Dilihat yang pertama dari sisi manhaj, konsepnya. Apakah mengikuti konsep Al-Quran, konsep hadis, konsep generasi 3 awal yang diberikan rekomendasi oleh Rasul itu, khairun nasi qarni, sebaik-baik abad adalah generasi sahabat, tsummal ladzina yalunahum, kemudian abad sesudah itu yaitu para tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian abad yang berikutnya yaitu atba'u at-tabi'in. Jadi konsepnya ikut itu atau bukan. Yang kedua adalah dalam hal al-iqtida'u atau al-qudwatu, pengambilan contoh. Sesudah manhaj ini sebagai pondasinya, konsep berpikirnya seperti Al-Quran, Al-Hadis dan seterusnya tadi. Sekarang adalah dalam hal pengambilan contoh, aplikasinya, apakah mengikuti Rasulullah SAW dan generasi salafus saleh tadi ataukah bukan. 2 itu kriterianya yang kalau dibahas panjang lebar ya. Materi kita masih panjang ya, mudah-mudahan cukup. Ada 41 slide ya. Saya belum yakin bisa selesai semua, tapi paling tidak nanti materi intinya sudah kita lewati ya, mudah-mudahan. Apa makna salaf dan kholaf? Ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan bahasa dan pendekatan istilah. Pendekatan bahasa, salaf adalah yang terdahulu, yang telah lewat, yang sebelumnya.
Sedangkan khalaf adalah yang akan datang, yang datang belakangan, yang berikutnya. Itu makna gampangnya ya, secara bahasa seperti itu. Sedangkan makna secara istilah salaf, ringkasnya ya, saya tidak menyebut dari sisi keilmiahnya bukan ya, tapi dari sisi pemahaman yang mudah saja, bahwa salaf itu identik dengan pemikiran, pendapat atau madhab yang lurus. Sedangkan khalaf itu identik dengan pemikiran, pemahaman, pendapat atau madhab yang menyimpang. Nah itulah ya. Jadi salaf itu pada kelompok yang lurus dan khalaf itu pada kelompok yang menyimpang. Itu stempelnya ya, maksudnya identiknya begitu. Biasanya kalau salaf pengikutnya disebut salafi, kalau khalaf sangat sedikit yang mengklaim atau memberikan atau mengklaim dirinya khalafi ya. Saya kira nggak ada, karena itu tadi, khalaf identik dengan sesuatu yang menyimpang. Masa kita bangga dengan kelompok yang menyimpang kan tidak ada ya. Kebanyakan diidentikan dengan kelompok yang baik-baik sehingga disebut salafi. Kelompok salafi ini saat ini disebut juga asari. Asari, kelompok yang mengikuti asar. Asar itu ya berita-berita yang dibawa oleh para sahabat ya, dan generasi sesudahnya. Ya lebih belakangan daripada hadis ya. Hadis kan identik dengan yang disandarkan kepada Rasul, kalau asar itu kepada para sahabat dan yang sesudahnya. Berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya, yang saya kira inilah dua pembahasan utama pada kelompok Asy'ari dan kelompok Wahabi ini. Apa beda antara dua kelompok ini? Ketika kita bicara tentang masalah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka tidak bisa lepas dari dua kelompok ini. Dan masing-masing ini memiliki semacam klaim ya, ataupun pengakuan bahwa kamilah yang termasuk Ahlussunnah, yang sana bukan. Ada lagi yang mengatakan kami Ahlussunnah wal Jamaah yang asli ya, yang sana itu KW, yang tidak asli, yang palsu. Nah, ini kita jangan terjebak kepada stigma-stigma klaim-klaim seperti itu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada seminar Islam internasional yang diadakan di Chechnya, dan salah satu rekomendasi penting di akhir acara mereka membuat kesimpulan bahwa kelompok Wahabi ini bukan termasuk kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Beberapa waktu berikutnya ada lagi seminar dengan level yang sama, seminar Islam internasional diadakan di Kuwait, yang hasilnya rekomendasinya bahwa kelompok Asy'ariyah ini bukan termasuk kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Dari dua rekomendasi yang saling berlawanan ini kita bisa mengidentifikasi kira-kira penyelenggaranya siapa ya, panitianya siapa, pelopornya dan moderator atau promotornya siapa. Itulah yang merepresentasikan hasil daripada seminar ini. Nah, sehingga kita juga nggak perlu terjebak pada hasil kesimpulan yang berbeda-beda itu ya. Boleh masing-masing mengaku yang paling asli, yang sana tidak. Tapi kembali ke poin ketiga tadi, kriterianya dalam hal manhaj dan iktidaknya, mengambil kutuahnya itu sudah sesuai atau bukan. Itu saja indikatornya ya, untuk mudahnya. Apakah Asy'ariyah atau Wahabiyah, itu silahkan. Kalau mungkin ada yang bertanya apa bedanya Wahabi dan Salafi,
Ya Wahabi istilah ini munculnya lebih dulu ya, baru akhir-akhir ini ada istilah Salafi. Walaupun ya sebagian mereka juga tidak menerima ya, tidak menerima dengan stigma-stigma ini ya. Mereka mengaku stigma ini dari luar kami, bukan dari kami pelaksananya. Itu tuduhan-tuduhan dari luar kelompoknya untuk memberikan label-label yang negatif. Nah, itulah ya. Mudah-mudahan keterangan ini dan keterangan yang berikutnya tidak malah membingungkan ya. Kalau membingungkan, saya mohon maaf ya, bukan bermaksud meragukan pemahaman kita selama ini, bukan ya. Inginnya kita memantapkan ya. Tapi kalaupun ada efek-efek lain yang barangkali membuat kita ragu, mungkin itu sekedar untuk sebagai stimulus. Oh ternyata pemahaman kita tentang akidah yang sudah kita rasa cukup selama ini ternyata belum cukup ya. Ada barangkali sebuah pertanyaan ya, bahwa segala yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakannya. Kullu maujudin fil alam la budda minal khaliq. Faman khaliqullah? Siapakah yang menciptakan Allah? Mungkin ya, mungkin kita menuduh pertanyaan ini pertanyaan yang radikal ya, pertanyaan yang tidak pada tempatnya, atau pertanyaan yang tidak etis ya, mungkin begitu. Ternyata pertanyaan ini ada di dalam kitab Aqaid Hasan al-Banna, nanti bisa dibuka lagi ya di Majmu' Rasail, di kitab Al-Aqaid. Beliau menyampaikan pertanyaan ini, bahkan pertanyaan ini bersumber dari hadis Nabi yang sahih. Saya agak lupa ya kalimat hadisnya, tapi tujuannya atau maksudnya sama dengan ini. Ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang intinya bahwa kalau ada orang yang bertanya siapa yang menciptakan Allah, maka perintahkan dia, katakan kepadanya, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tidak disebutkan bagaimana cara menjawabnya, tapi langsung dijawab, aku beriman pada Allah. Artinya pertanyaan ini membahayakan ya, tidak bisa kita teruskan ya. Nanti Hasan al-Banna memberikan ilustrasi yang bagus sekali ya untuk kita pahami dan kita sampaikan kepada murid-murid kita barangkali yang mempertanyakan masalah ini ya. Barangkali di materi tentang ma'rifatullah misalnya ya, atau tentang wujudullah. Intinya begini, beliau memberikan ilustrasi, jika kita masuk dalam sebuah ruangan, kemudian ada buku yang tergeletak di atas meja, kemudian kita keluar ruangan, bukunya sudah pindah ke atas kursi. Maka dalam hal ini kita akan bertanya, siapa yang telah memindahkan buku itu ya? Ada pertanyaan begitu ya. Yang kedua, contohnya kalau kita masuk ruangan, ada seseorang yang duduk atau tidur di atas tempat tidur, kemudian kita keluar, kita masuk lagi, orang itu berpindah ke atas kursi. Maka kita tidak akan bertanya seperti kasus yang awal. Kenapa? Karena kita punya pengetahuan, punya informasi orang ini bisa bergerak sendiri, kecuali kalau dia sakit, lumpuh dan sebagainya. Kalau dia sehat walafiat, maka pikiran waras kita mengatakan orang ini bisa bergerak sendiri dan bisa berpindah sendiri dari atas tempat tidur menuju ke atas kursi. Nah, walillahil mathalul a'la, Allah yang memiliki posisi yang tertinggi ya, contoh yang tertinggi, kedudukan tertinggi, bahwa keberadaan contoh yang pertama itu sebagai ilustrasi tentang keberadaan makhluk alam raya termasuk manusia. Karena makhluk yang ada di alam raya ini lemah, tidak bisa menciptakan dirinya sendiri, sama dengan buku yang tidak bisa bergerak sendiri, harus ada yang menggerakkannya. Manusia dengan segala kelemahannya tidak bisa menciptakan dirinya sendiri, tapi harus ada yang menciptakannya. Itu contoh jawaban untuk ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua itu adalah
Seperti jawaban untuk kasus kita ini. Ketika kita punya pengetahuan tentang Allah, tentang Khalik dengan kemahakuasaannya, maka tidak etis, tidak sopan dan tidak beradab kalau kita mempertanyakan tentang siapa yang menciptakan Allah. Sama dengan tidak logis, tidak etisnya, tidak pada tempatnya apabila kita mempertanyakan siapa yang menciptakan, siapa yang memindahkan orang itu dari atas tempat tidur berpindah ke atas kursi. Itu kita nggak akan mempertanyakan yang pindah siapa, enggak, karena kita punya informasi bahwa dialah yang telah bergerak sendirinya. Maka inilah pentingnya kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Allah yang memiliki sifat al-qiyamu binafsihi, memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka dalam hal ini tidak perlu adanya pencipta. Allah berbeda dengan makhluknya. Itulah pentingnya mengetahui sifat-sifat Allah dalam rangka untuk memperkuat ma'rifatullah dan untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah. Tidak sebagaimana dulu ya, tahun 90-an di Malang juga ada metode untuk rekrutmen mahasiswa-mahasiswi yang baru, itu dengan brainwashing ya, yaitu pencucian otak. Mereka diadakan pelatihan-pelatihan atau daurah, awal-awal itu dikosongkan dulu pikirannya, seolah-olah Tuhan nggak ada, terus digiring kepada masalah tauhid sampai beriman yang sesungguhnya. Ya, kita khawatir kalau pada saat meyakini Tuhan nggak ada, ternyata Allah mentakdirkan mati, terus gimana ya? Nah, untuk bila mindalik itu metode baru yang dulunya nggak ada ya, nggak perlu dibuat-buat seperti itu. Baik, ini pertanyaan yang sepele tapi jawabannya perlu ini ya, perlu yang tepat ya. Seperti ilustrasi yang lain, kalau ada orang yang ya misalnya lah tukang rambut mencukur rambutnya di tukang mohon maaf ya, ada seseorang yang datang ke tukang cukur rambut untuk mencukur rambutnya. Terus di sela-sela mencukur itu tukang rambutnya mengatakan statement yang kontroversi ya. Dia katakan Tuhan itu nggak ada di dunia. Terus yang dipotong ini ya kaget loh, kenapa? Kata tukang rambutnya, itu buktinya banyak orang miskin, banyak orang kelaparan, pengangguran. Kalau Tuhan itu ada, maka mereka nggak akan kelaparan, nggak akan miskin, semuanya dikasih makan oleh Tuhan itu. Nah, ini juga sama ya, statement pernyataan yang sepertinya itu biasa, tapi kita menjawab kira-kira dari mana ya jawaban yang pas. Maka ketika orang yang cukur ini mau keluar dari areal itu, dia diberikan ilham oleh Allah Ta'ala melihat pengemis ataupun orang gila yang rambutnya gondrong, gembel. Terus akhirnya dia mengatakan kepada tukang cukur, dia balik lagi, Mas, ternyata tukang cukur itu nggak ada di dunia. Sekarang tukang cukurnya yang kaget, loh kok bisa Mas? Iya, buktinya itu ada orang orang miskin atau orang itu gila itu yang rambutnya panjang. Kalau tukang cukur ada, dia tidak akan dicukur. Kalau akan ganteng ya, tidak gembel seperti itu. Jawaban dari tukang cukur ini seperti ini ya, karena dia tidak mau datang ke sini ya saya nggak mau nyukur. Nah, itulah yang dijadikan sebagai kesimpulan jawaban untuk pertanyaan statement dia sebelumnya. Sama Mas, panjenengan tanya kenapa Allah nggak memberikan makan ke mereka, banyak mereka yang miskin, karena apa? Mereka nggak mau datang kepada Allah, mereka nggak mau memohon kepada Allah, mereka tidak mau meminta kepada Allah. Sama seperti pengemis atau orang gembel itu, kalau dia datang ke sini panjenengan cukur. Kalau orang miskin, orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang banyak masalah datang kepada Allah, meminta sholat, berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang mereka inginkan. Nah, itulah kembali kepada manusia ya. Allah alam bisawab. Ini juga pertanyaan yang sepertinya sepele ya, tapi ini cukup mendasar. Panjenengan, ibu-ibu sekalian, mohon maaf karena sudah ada ATK, silahkan memilih jawaban A, B, C, D, E, F ini. Pilih salah satunya, kira-kira mana yang tepat atau yang mengikuti selera hati nurani kita. Itu pilih yang mana? Apakah Allah ada di mana-mana?
Apakah Allah tidak di atas dan tidak di bawah, tidak boleh ditunjuk? Apakah Allah di atas langit? Apakah Allah bersama-sama atau berada di makhluknya? E jawaban benar semua, F jawaban salah semua. Panjenengan silahkan memilih salah satunya. Saya kira cepat saja. Nanti akan kita identifikasi ya masing-masing jawaban ini. Allah ada di mana-mana. Ini dalilnya, alasannya di antara ayatnya adalah bahwasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Atau ayat lain wa huwa ma'ahum aina ma kanu, dan dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Wa huwallahu fis sama'i ilah wa fil ardi ilah wa huwa alimun hakim, dan dialah Allah di langit Tuhan, di bumi juga Tuhan, dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Itu dalilnya. Saya tidak mengatakan yang berpendapat siapa dulu ya. Yang kedua, Allah tidak di atas dan tidak di bawah, ini saya belum mengetahui dalilnya. Tapi poin yang kedua ini adalah bahwa tidak ingin mendeskripsikan Allah. Karena kalau dideskripsikan berarti Allah sama dengan makhluknya. Ketika Allah diposisikan di atas langit misalnya, duduk di atas arsy, berarti seolah-olah kita menyamakan Allah dengan makhluknya, seolah-olah begitu ya. Ketika Allah berada di arsy, kemudian disebutkan dalam hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin hatta yabqa thulutsal lail. Allah setiap malam turun sampai sepertiga malam terakhir. Itu guyonannya, mohon maaf ya, dari yang berpendapat seperti ini. Kalau Allah turun terus siapa yang menduduki arsy-nya? Itu saya kira guyonan yang tidak pada tempatnya. Dan itu dari orang-orang yang disebut ulama ya, yang menjadi panutan tadi yang saya ceritakan di atas, bisa dibuka videonya ya. C, Allah di atas langit. Ini dalilnya banyak. Di antaranya surat Toha ayat 5. Ayat ini juga menjadi perdebatan yang panjang. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Arsy itu di mana? Arsy itu di langit. Kemudian ada seorang Arab Badui yang ditanya oleh Rasul, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Si Arab Badui menjawab, "Fis sama." Allah berada di atas. As-sama itu maksudnya adalah al-ulu, yaitu berada di bawah ketinggian. Yang kedua, Allah beserta makhluknya. Di antara dalilnya, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau Muhammad melempar, melainkan Allah yang melempar pada saat engkau melempar itu. Nah, itulah dalilnya. Atau hadis qudsi, ketika seorang hamba melaksanakan hal-hal yang wajib, kemudian diikuti dengan hal-hal yang sunnah, maka Allah akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku cintai dia, maka aku menjadi telinganya, wa ainahu allati yubsiru biha, dan aku menjadi matanya pada saat dia melihatnya, dan seterusnya ya. Itu seolah-olah Allah bersatu dengan makhluknya, Allah bersemayam dengan makhluknya. Mungkin ada yang jawab benar semua ya tadi ya, karena dalilnya kok kayaknya mantap semua ya. Dan F ini saya kira mungkin nggak ada ya. Jujur ya, kita mencari jawaban dari A, B, C, D. Jawabannya seperti apa? Yang berpendapat A, Allah ada di mana-mana itu bisa ditulis, nanti bisa dikoreksi, barangkali saya salah ya. Itu pendapat kelompok atau mazhab Al-Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah, yaitu pengikut Jaham ibnu Safwan. Kelompok Jahmiyah ini kelompok yang dekat dengan Mu'attilah, yang biasa menolak sifat-sifat Allah.
Kemudian yang mirip dengan Mu'tazilah juga mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk dan lain sebagainya. Yang B, Allah tidak di atas arsy dan tidak di bawah. Ini kelompok Asy'ariyah Mutaakhirin dan kelompok Mu'tazilah. Allah tidak boleh ditunjuk di atas atau di bawah. Tadi ada guyonannya seperti itu. Yang ketiga, ini adalah pendapat dari mazhab Salafi atau Wahabi, Allah di atas langit, dalilnya banyak tadi. Yang D, Allah beserta makhluknya, ini pendapat aliran Wihdatul Wujud. Ini juga pendapat yang berbahaya ya. Jadi kelompok Wihdatul Wujud itu mirip dengan Al-Hulul ya, bahasanya Allah bersemayam di makhluknya sehingga bisa melakukan segala yang dilarang karena Allah sudah di dalam diriku misalnya. Keputusanku adalah keputusan Allah, pilihanku adalah pilihan Allah misalnya ya. Kalau di antara wali songo itu ada yang kita kenal Syekh Siti Jenar, itu dihukum mati oleh orang-orang teman-temannya yang lainnya karena berpendapat Wihdatul Wujud. Dan Jahmiyah tadi, Jahm ibnu Sofwan juga dihukum mati oleh orang-orang yang ada di Baghdad sana. Nah, baik ya, tinggal pilihannya B dan C ini. Terserah kita memilih yang mana. Ini masuk dalam pembahasan kita ini ya, sifat Allah. Apakah sifat Allah itu masuk pada jawaban B atau C ini? Itu representasi tadi ya. Persaingannya di dua pendapat ini, apakah Asy'ariyah ataukah Wahabi Salafi tadi. Persaingannya di situ. Wa ma'rifatullahi tabaraka wa ta'ala, mengetahui Allah yang maha barokah, maha tinggi. Wa tauhiduhu, mentauhidkannya. Wa tanzihuhu, ini saya masih bisa lambat ya karena waktunya masih cukup ya, tapi nanti yang ngebut-ngebut ya. Wa tanzihuhu, mensucikannya. Ini mubtada'nya ya, yang panjang lebar subjeknya, ini baru khabarnya. Itu adalah asma aqaidil Islam ya. Akidah Islam yang tertinggi. Asma bimana a'la wa arqa ya, yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling bagus ya. Itu adalah pembahasan dan keyakinan tentang ma'rifatullah, tentang tauhidullah, tentang tanzihullah, mensucikan Allah. Wa ayatu sifati wa hadithuha as-sahihatu wa ma yaliku bidzalika min at-tasyabuh. Sedangkan ayat-ayat tentang sifat Allah dan hadis-hadisnya di sini kembali kepada sifat ya, yang sahih, yang derajatnya sahih, yang bisa diterima. Wa ma yaliku biha, dan apa yang sesuai dengannya, yang layak, yang cocok dengannya, maksudnya yang tidak bertentangan. Minat tasyabuh, berupa sesuatu yang mutasyabihat, yang samar-samar. Itu ada di ayat ataupun di hadis, tapi pengertiannya tidak muhkamat, namun mutasyabihat, samar-samar ya, tidak langsung bisa difahami dengan cepat oleh pembacanya, perlu perenungan. Ini yang penting bisa digarisbawahi. Nu'minu biha, sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah kita mengimaninya. Biha di sini kembali kepada ayat sifat, kepada hadis sahihah, dan kepada mutasyabihat tadi ya. Kita mengimaninya. Kama ja'at, sebagaimana apa adanya, sebagaimana makna zahirnya, sebagaimana makna asalnya. Nah, ini di garis bawah yang tebal ini ya. Min ghairi ta'wilin wala ta'tilin, tanpa ada pentakwilan
dan tanpa ada penolakan. Ini penting, saya perlambat, saya ulangi, bisa ditulis bagi yang membawa alat tulis, bagi yang tidak nanti bisa copy ke yang lain atau bisa cari-cari terjemahannya di Google ya. Tapi kan agak perlu waktu ya, makanya tadi saya minta untuk bawa pulpen dan buku tulis supaya tidak pakai cari-cari lagi ya. Bagaimana sikap kita terhadap ayat-ayat tentang sifat, hadis-hadis tentang sifat yang derajatnya sahih, kemudian ada dalil-dalil yang mutasyabihat. Sikap kita bagaimana adalah nu'minu biha, al-iman bihadhihi sifat kama ja'at. Kita imani sifat-sifat ini sebagaimana apa adanya, min ghairi ta'wil, tanpa ada pentakwilan. Takwil itu adalah memalingkan makna yang zahir kepada makna majazi. Saya ulangi, takwil itu maksudnya memalingkan atau merubah ya, dari makna yang jelas, makna yang zahir kepada makna yang majazi. Majazi itu metafora ya, makna kiasan lah, begitulah ya. Dari makna yang zahir menjadi makna kiasan. Nanti ada penjelasannya ya, misalnya Allah memiliki tangan, yadullah fawqa aydihim, Allah punya tangan. Nah, takwil itu adalah memalingkan dari makna tangan yang sebenarnya menuju kepada al-qudrah, kekuasaan. Nah, itu nanti ada perbincangannya ya, itu hanya sekedar mukadimah dulu. Wala ta'til, dan juga tidak ada unsur penolakan, penafian ataupun pembatalan ya, sama saja. Wala nata'arradu lima ja'a fiha min khilaf bainal ulama, dan kita tidak perlu memperdebatkan, memperpanjang diskusi, tidak perlu memperbincangkan secara mendalam tentang perbedaan ulama dalam masalah ini. Intinya di dua ini ya, kita menetapkan tidak pakai takwil dan kita menghentikan diri dari perdebatan para ulama. Wa yasa'una ma wasa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan cukuplah kita bersikap sebagaimana sikap yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu yang diambilkan dari Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat yang ke-7 ketika menyebutkan tentang ayat-ayat mutasyabihat, warrasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh, yang memiliki keilmuan yang mendalam, yaquluna amanna bihi, mereka mengatakan kami telah beriman dengannya, kullum min indil rabbina, semua itu datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Cukup kita serahkan kepada Allah Ta'ala, tidak ada perdebatan dan takwil-takwil tadi ya. Baik, inilah ibu-ibu sekalian tentang arti prinsip yang ke-10. Sehingga kesimpulan dari prinsip yang ke-10 ini ada 3. Hadal aslu yu'aliju, prinsip yang ke-10 ini memberikan solusi tentang 3 hal. Pembahasannya tentang 3 hal. Yang pertama, qadhiyatul asma wa sifat, yaitu tentang permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ara'ul firaq al-islamiyah fiha, pendapat-pendapat kelompok-kelompok Islam di dalamnya. Pembahasan ketiga, ra'yu salaf alladhi nutayyinu bihi, pendapat salaf yang kita ikuti, yang kita memiliki keyakinan terhadapnya. Jadi inilah materi ataupun asas yang ke-10 ya. Masing-masing ini. Nah,
Fi hadzal asli yuwaddihu al-imam syahid makanat at-tauhid baina aqaidil Islam wa yubayyinu al-mawqif al-wasat min ayati sifat wa ahadithiha as-sahihah. Di dalam prinsip ini Imam Syahid Hasan al-Banna menjelaskan tentang kedudukan tauhid di antara akidah-akidah Islam dan menjelaskan tentang prinsip moderat di antara atau tentang masalah ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya yang sahih. Jadi ini kembali ke tadi ya, indikator pertama dalam tes kualifikasi atau seleksi tadi ya. Insya Allah kalau kita membahas prinsip ke-10 dengan tuntas dengan syarahnya, insya Allah kita akan bisa terpenuhi indikator yang tadi ya. Penjelasan bagaimana sikap dan fikroh kita dalam memposisikan tauhid serta prinsip yang moderat terhadap ayat-ayat sifat Allah ataupun hadis-hadis yang sahih itu. Nah, kathiratun hiya al-ma'arif walakin asma aqaidul Islam ya. Jadi hadis-hadis ataupun ayat-ayat ini itu banyak dan itu adalah sekedar atau menjadi al-ma'arif ya, wacana-wacana. Walakin asmaha yang paling tinggi adalah aqaid Islam, yaitu akidah Islam. Wa katsiratun hiya jawanibul aqidah. Jadi katsirah ini adalah sisi-sisi akidah itu banyak. Yang tertinggi adalah tauhid, iman yang jujur ya. Tauhid adalah sesuatu yang benar, yang membenarkan atau yang merealisasikan kepada pelakunya ketenangan, as-sakinah wa tuma'ninah dan ketentraman, wal izzah yaitu kemuliaan, wal karamah ya mirip sama saja ya, kemuliaan serta keamanan dan kenyamanan. Ini dalilnya fa'il fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan tauhid dengan syirik, maka mereka itulah mendapatkan keamanan terutama di akhirat nanti, masuk ke surga, dan merekalah yang mendapatkan petunjuk. Kewajiban muslim kepada akidah yang tertinggi, masalah tauhid dan asma wa sifat tadi ya. Itu yang pertama, ma'rifatun yakiniyah la dhihniyah. Memiliki pengetahuan yang yakin, yang seyakin-yakinnya, bukan hanya pengetahuan dhihniyah, itu pengetahuan yang sekedar untuk dhihniyah itu kaitannya dengan masalah otak ya. Jadi bukan hanya transformasi lah ya, bukan hanya pengetahuan sekilas, tapi mengetahui secara yakin, hakul yakin. Kemudian tauhid shadiq la raiba fih. Kita harus memiliki ketauhidan yang jujur, yang sebenarnya tidak ada keraguan di dalamnya. Inilah kewajiban muslim setiap kita dalam mensikapi akidah-akidah Islam itu. Yang ketiga, i'tiqadul kamilillah wa tanzihuhu an kulli naqsin. Memiliki akidah yang sempurna tentang Allah dan mensucikannya dari segala macam kekurangan. Jadi tiga inilah kewajiban kita dalam memposisikan akidah yang tertinggi, yaitu masalah tauhid dan sifat-sifatnya yang mulia tadi. Al-mauqifu minas sifat. Nah, ini inti daripada materi ini ya. Sikap kita tentang sifat-sifat Allah. Wajibul muslim an yuthbita li rabbihi kulla sifatil kamal wa an yunazzihahu an kulli naqsin. Walidha amadal imamu asyahid ila mauqifin hakim. Kewajiban seorang muslim adalah menetapkan untuk Allah segala macam sifat kesempurnaan dan mensucikannya dari segala macam bentuk kekurangan. Sehingga Imam Asy-Syahid sengaja untuk menyampaikan tentang sikap yang bijaksana.
Apa kesimpulannya? Mohon bisa ditulis ya, karena ini penting untuk kita abadikan pengetahuannya. Imanun biha bila ta'wil wala ta'til. Mengimaninya dengan tanpa pentakwilan dan tanpa penolakan. Ini sudah penekanan daripada narasi atau ada yang di statement di Al-Aslul Ashir tadi ya. Ini untuk penekanannya. Kata beliau, wa hadza madhhabus salaf al-a'lam wal ahkamu wal aslam. Coba 3 penekanan di sini ya. Dan inilah pilihan dari pendapat salaf yang lebih tahu, yang lebih bijak dan lebih selamat. Nah, itu alasannya ya. Pendapat salaf ini lebih a'lam, ya lebih tahu, lebih bijak dan lebih selamat. Apa yang dimaksud dengan nafyu ta'wil? Menolak pentakwilan. Tadi sudah kita sebutkan, ini diperkuat lagi, yaitu sarful lafzi an ma'nahu rajih al-qarib ilal marjuh al-ba'id. Memalingkan lafaz, mengganti atau merubah lafaz dari maknanya yang kuat, yang dekat menuju kepada maknanya yang lemah dan jauh. Rajih itu artinya kuat, marjuh itu artinya dhaif ya, ataupun lemah. Bila qarinah tujibu dzalik. Ini perlu digarisbawahi ya. Tanpa adanya alasan yang mengharuskan hal itu ya. Tidak ada sebuah alasan yang kuat tentang masalah itu. Wa anna qifa indal ma'na ala ma yalihu bi jalalillahi, dan hendaknya kita berhenti terhadap makna yang sesuai dengan keagungan Allah Jalla Jalaluh yang maha tinggi, yang maha sempurna. Jadi intinya menolak takwil. Tidak ada pentakwilan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah tadi. Yang kedua, yang dimaksud taktil itu adalah maknahu, artinya nafyu madlulatil alfat, menolak, meniadakan pemahaman-pemahaman, kesimpulan-kesimpulan dari lafaz-lafaz yang disifatkan untuk Allah Ta'ala nafyan mutlakon, penafian yang mutlak. Jadi maksudnya taktil itu adalah menolak ya, nafyu madlulat, menolak segala macam kesimpulan lafaz. Fallahu Ta'ala indal mu'attilah, kelompok ini namanya mu'attilah, kelompok yang menolak. Termasuk Jahmiyah itu dekat dengan Mu'attilah ini. Allah Ta'ala menurut kelompok Mu'attilah la yatakallam, tidak bicara, wala yasma', tidak mendengar, wala yubsir, tidak melihat. Ini versi mereka ya, sehingga konsekuensinya Al-Quran itu makhluk. Al-Quran bukan kalamullah. Kalamullah itu ya identik dengan sifat Allah, itu adalah Al-Quran. Kalamullah itu pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Al-Quran itu adalah makhluk, itu pendapat Mu'tazilah, termasuk Jahmiyah di sini. Mereka tidak mau menerima sifat-sifat yang identik dengan sifat makhluk. Tujuannya sebenarnya baik ya, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, tapi akhirnya kebablasan. Mereka mengatakan bicara itu sifat yang lazim dimiliki oleh makhluk. Bicara itu identik dengan mulut misalnya, sementara mulut itu hanya dimiliki oleh, atau lazim ya, lazim itu sewajarnya dimiliki oleh makhluk. Kalau Allah disifati dengan mutakallim, maka seolah-olah kita menyandarkan Allah itu punya mulut, dan kalau seperti itu pemahamannya berarti Allah itu sama dengan makhluknya, maka itu tidak benar. Nah, itulah kurang lebih kronologisnya ya. Misalnya mendengar,
Mendengar itu identik dengan telinga. Telinga itu identik dengan manusia, binatang. Kalau Allah punya sifat mendengar, berarti Allah punya telinga. Berarti seolah-olah Allah itu identik dengan makhluknya. Maka kita tolak saja sifat seperti itu. Begitu pula melihat identik dengan mata. Mata itu biasa dimiliki oleh makhluk, oleh manusia misalnya, padahal Allah nggak sama dengan manusia. Itulah alasannya ya. Seolah-olah alasannya masuk akal dan logis untuk mensucikan Allah Ta'ala, tetapi caranya akhirnya menolak sifat-sifat ini ya. Kemudian prinsip yang kedua, tadi kan prinsip yang pertama iman ya, iman kepadanya dengan tanpa takwil dan tanpa penolakan. Prinsip kedua yang juga tidak kalah pentingnya, al-kafu an nizail ulama, berhenti dari perdebatan para ulama. Laqad hadatsa niza'un tawil bainal ulama haula hadzal janib. Telah terjadi perdebatan yang panjang di antara ulama tentang persoalan ini. Wa kana lahu atharuhu ala wahdatil muslimin, sehingga memiliki pengaruh terhadap kesatuan kaum muslimin. Kaum muslimin menjadi tercerai-berai, pecah belah, mereka saling gontok-gontokan, mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain, mengklaim pendapatnya paling benar, yang sana salah. Itu akibat perdebatan tentang masalah ini. Wal Imam Syahid Hasan al-Banna yudriku hadha, dan Al-Imam Syahid Hasan al-Banna yudriku hadha, yafhamu, memahami tentang masalah ini. Wa yuridu an yajma'a qulubal ummah, beliau menginginkan untuk mempersatukan hati-hati umat Islam ini supaya tidak tercerai-berai. Wala yumkinu jam'uha illa 'alal ijmali tsabit bin nasi wal ijma', dan tidak mungkin mempersatukan hati umat ini kecuali mengambil sesuatu yang global, yang tetap dengan sebuah landasan nas, teks, dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, wal ijma' serta konsensus, kesepakatan, wa tarkul tafsil al-mutanazi' fiha atau al-mutanaza'u fiha, meninggalkan rincian-rincian yang diperselisihkan oleh para ulama tentang masalah itu fi hadzal maqam, dalam konteks ini. Inilah sikap moderat beliau ya, tidak memperdebatkan, tapi juga sebagai thalibul ilm, pencari ilmu, tentunya kita bolehlah ya untuk mempelajari, untuk mengetahui, membedakan mana yang lebih tepat untuk kita ambil sikapnya. Nah, itu tidak mesti sama-sama untuk menjauhi sejauh-jauhnya, bukan, tapi sekedar untuk mempelajari seperti sekarang ini boleh saja ya. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, wa ma tanaza'at fihi al-ummatu wa tafarraqat fihi in amkana an yufsal an-niza'u bil ilmi wal 'adl wa illa istamsik bil jumali ats-tsabitah bin nasi wal ijma'. Sama persis dengan pendapat Hasan al-Banna ya. Sesuatu yang diperdebatkan, diperselisihkan oleh umat dan menyebabkan mereka pecah belah, kalau memungkinkan untuk ditafsil ya, dirinci, rincian atau perdebatan itu dengan ilmu dan keadilan, silahkan. Kalau tidak mungkin, maka berpegang teguhlah dengan sesuatu yang global, yang tetap, yang kokoh saja dengan dasar dalil Al-Quran atau Sunnah serta ijma. Cukup ya, tidak perlu dirinci yang macam-macam, perdebatan macam-macam itu. Nah, baiklah umat sekalian ya, beliau menjelaskan secara rinci lagi ya, bahwasanya tentang masalah sifat Allah ini, madhab kaum muslimin, saya bukan mengatakan madhab Islam ya, tapi madhab kaum muslimin terbagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok firqatun akhadat bi dhawahiriha kama hiya, satu kelompok yang mengambil zahir ayat ataupun hadis tentang sifat-sifat itu sebagaimana apa adanya. Jadi diambil secara zahir, plek ya, apa adanya, sebagaimana yang disebutkan. Fa nasabat lillahi wujuhan ka wujuhil khalqi, maka
disandarkanlah atau kelompok ini memberikan penyandaran kepada Allah wajah-wajah seperti wajah makhluk. Misalnya ainama kuntum fasamma, ainama tuwallu fasamma wajhullah, misalnya dimanapun kalian menghadap maka di situ ada wajah Allah. Maka menurut kelompok pertama ini bahwa yang disebut wajah Allah adalah wajah seperti wajah makhluk. Wayatan au aidian kaidihim, seperti ayat yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maka digambarkan seperti tangan makhluk. Wa dhahkan ka dhahkihim, Allah tertawa sebagaimana tertawanya makhluk. Wa hakadha hatta faradu al ilah syaikhan. Ini naudzubillah min dzalik ya, kelompok yang sesat, sehingga konsekuensinya mereka memberikan semacam konsekuensi ataupun implikasinya, mereka mengharuskan bentuk ilah itu seperti seorang syekh. Itu diantaranya ya. Wa ba'duhum faradahu syaban, sebagian mereka memberikan gambaran Tuhan itu seperti seorang pemuda. Waliyadzubillah. Wa haula'i humul mujassimah wal musyabbihah. Kelompok inilah yang disebut dengan kelompok mujassimah dan kelompok musyabbihah. Kelompok yang membuat bentuk mujassimah dari kata-kata jism ya, fisik, memfisikkan, memvisualisasikan Allah tabaraka ta'ala, wal musyabbihah menyamakan Allah dengan makhluk. Walaisu minal islami fi syai', sama sekali mereka bukan golongan Islam. Walaisa liqaulihim nasibun minas sihah, sama sekali pendapatnya tidak ada kebenaran sama sekali. Wa yakfi firati alaihim, dan cukuplah membantah atau pendapat mereka qaulullah tabaraka ta'ala, yaitu ayat Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Juga ayat di surat Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu dan sampai akhir surat ya. Jadi menurut pendapat Asy'ariyah, dua ayat inilah dalam ayat sifat yang muhkamat. Selain dua ayat ini tentang masalah sifat Allah itu adalah mutasyabihat, sehingga perlu takwil semua, begitu ya. Pendapat kedua, kelompok Mu'attilah tadi yang sudah kita singgung, firqatun attalat ma'aniya hadil alfat ala ayyi wajhin, kelompok yang menolak makna-makna lafaz ini dalam bentuk apapun. Yaksuduna bidzalika nafya madlulatiha mutlaqan anillahi tabaraka ta'ala, yang dimaksudkan itu adalah menolak segala macam pemahaman yang terkait dengan sifat-sifat tersebut ditolak secara mutlak. Sehingga saya langsung ngartikan ya, Allah Ta'ala menurut mereka tidak berbicara, tidak mendengar, tidak juga melihat, karena sifat-sifat ini tidak mungkin kecuali dengan adanya fisik, dan fisik itu yajibu an tanfi anhu subhanahu, fisik itu wajib untuk dinafikan, ditolak dari Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak berbentuk. Fabidzalika, oleh karena itulah yu'attiluna sifatillah, mereka menolak sifat-sifat Allah, dan mayatadzaharuna bi taqdisihi, dan seolah-olah mereka menampakkan kesucian Allah. Mereka itulah kelompok Mu'attilah, dan sebagian ulama memberikan stempel tadi Al-Jahmiyah. Jahmiyah tadi masuk ke sini ya, pengikut Jahmiyah bin Sufyan tadi. Waladun ana hadan intahu muskatan min aqlin yastasigu hadzal qaul al-mutahatif ya, dan saya kira tidak ada akal yang sehat yang bisa menerima pendapat ini. Dan wa haqad sabata al-kalam wa sama wal basar li ba'dil khalaiq bi ghairi jariha, ada di sebagian makhluk ya, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa melihat, tapi tidak perlu fisik. Nah, bagaimana kalau itu terjadi pada makhluk? Bagaimana dengan Allah Ta'ala? Jadi semua sifat ini nggak perlu adanya fisik. Fakaifa yatawaqqafu kalamul haqq tabaraka ta'ala al-jawari ya, artinya sama dengan tadi ya. Jadi kalau makhluk saja bisa mendengar, bisa bicara ataupun bisa melihat tanpa perlu keberadaan fisik, apalagi kalau itu terkait dengan Allah Ta'ala.
Baiklah, pendapat 1, 2 tidak perlu kita terima, kita tolak saja. Nah, pendapat 3, 4 ini ya yang menjadi perdebatan, tapi kita memilih yang ketiga. Wa amma salaf ridwanullahi alaihim faqalu. Adapun pendapat salaf, semoga Allah memberikan ridho kepada mereka, berkata, nu'minu bihadil ayat. Kita imani ayat ini dan hadis-hadis ini sebagaimana apa adanya. Wa natruku bayanal maksud minha. Kita tinggalkan maksudnya seperti apa detailnya. Fahum yuthbituna al-yad. Mereka menetapkan tangan, penglihatan, mata, bersemayam, tertawa, takjub ila akhirih sampai dan seterusnya. Wa kullu dzalika bima'anin. Semua itu dengan mana-mana la nudrikuha yang tidak bisa kita fahami. Allahu a'lamu bi muradihi. Allah lebih paham dengan maksudnya. Wa natruku lillahi tabaraka ta'ala lihata bi ilmiha. Jadi Allah lebih menguasai ilmu tentang itu seperti apa. Wala siyama qad nuhina an dzalik. Apalagi kita telah dilarang untuk melakukan seperti itu dalam hadisnya, tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah, wala tatafakkaru fillah. Jangan memikirkan tentang Allah, fa innakum lan taqdiru qadrah. Karena kalian tidak mungkin mampu untuk melakukan itu ya, nggak sampai, nggak nutut pikiran kita. Kita memikirkan makhluk saja, tidak perlu sampai jauh memikirkan Allah tabaraka wa ta'ala ya. Kelompok yang keempat adalah madhab khalaf yang berpendapat innana naqta'u bi anna ma'ani al-fadhi hadil ayat wal hadits la yuradu biha dhawahiraha. Yang dimaksudkan oleh lafaz-lafaz dan ayat ini bukan secara zahir ya, tetapi wa ala dzalika fahiya majazat. Nah, tadi sudah kita katakan itu adalah metafora, kiasan-kiasan, kata-kata majaz. La mani'a min ta'wiliha, tidak terlarang untuk mentakwilkannya. Fa akhadhu yu'awwiluna al-wajha bidzat. Mereka mulai mengambil pentakwilan wajah itu dengan kata-kata zat. Wal yad bil qudrah, mengambil takwil tangan dengan kekuasaan. Wa ma ila dzalika haraban min syubhatit tashbih, dan seterusnya yang itu akan menimbulkan banyak syubhat ya. Jadi 1, 2 itu tertolak, 3 kita pilih, 4 ini perlu kita berikan kritikan ya, yaitu penjelasan sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ini pendapat beliau yang moderat antara kelompok salaf dan khalaf. Dalam risalah Aqaid, Imam Syahid mengatakan qad alimta, sungguh kamu telah mengetahui bahwasanya madhab salaf dalam ayat mutasyabihat dan hadisnya yang berhubungan dengan sifat Allah, an yumirruha ala ma ja'at alaihi ya, itu menganjurkan untuk kita fahami apa adanya. Waskutu an tafsiriha atau ta'wiliha, dan berhenti atau tidak membicarakan tentang tafsirnya serta takwilnya. Dan bahwasanya madhab khalaf itu mentakwilkan yang sesuai dengan kesucian Allah Ta'ala dari kesamaan kepada makhluknya. Wa alim ta'anal khilaf syadid baina ahli ra'yaini, dan kamu tahu bahwasanya perbedaan itu sangat keras di antara dua kelompok, dua madhab. Hatta adda bainahuma ila tanabus bil alqabil asabiyah, sampai menyebabkan kedua kelompok ini memberikan gelar-gelar, panggilan-panggilan asabiyah yang tidak etis ya, yang ada kelompok fanatisme. Wa bayanu dzalika min iddati awjuh, dan penjelasannya dari berbagai macam pendekatan ya, atau kesimpulan. Yang pertama, ittafaqal fariqani, dua kelompok itu sepakat untuk mensucikan Allah. Dari kesamaan kepada makhluk ini tidak ada bedanya. Kemudian kullun minhuma yaqta'u bi annal murad bi alfadhi hadhihi nusus fi haqqillah tabaraka ta'ala ghairu dawahiriha allati wudi'at laha hadhil alfad fi haqqil makhluqat. Kedua kelompok ini juga memutuskan bahwasanya yang dimaksud dengan lafaz-lafaz nas tentang hak Allah itu bukan secara zahirnya diletakkan lafaz tersebut itu tidak sama dengan hak atau sifat-sifat makhluk. Wadzalika mutarattibun ala ittifaqihima ala nafsi tasyabbih ya. Dan itu kesepakatan diambil itu dari kesepakatan di antara dua kelompok tidak boleh mentasbihkan ya.
Jadi dua ini memiliki kesamaan sebenarnya, ada dua pendekatan ya. Dua-duanya sama-sama ingin mensucikan Allah dan dua-duanya tidak setuju dengan tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Itu titik kesamaannya. Tetapi masing-masing ini kullun minal fariqaini ya'lam. Masing-masing kelompok ini juga pendekatan kesamaan yang ketiga ya. Dua kelompok ini mengetahui bahwasanya lafaz-lafaz itu diletakkan litakbir amma yajulu fin nufus, mengekspresikan tentang apa yang tergambar dalam jiwa-jiwa manusia, au yaqa'u tahtal hawas, atau yang terjadi menurut indera kita, mimma ta'allaqu bi ashabil lughati wa wadiha, sesuatu yang terkait dengan para ahli bahasa serta ya para pelakunya. Wa anna lughat mahma ittasa'at la tuhitu bima laisa li ahliha bi haqaiqi ilmun ya. Dan bahwasanya bahasa walaupun mahma ittasa'at, walaupun seluas apapun itu tidak bisa mewakili segala sesuatu ya terkait dengan hakikat ilmu ya. Nah, beliau mentarjih, menguatkan di antara dua pendapat salaf ataupun khalaf tadi yang mana, maka dikuatkan di sini adalah pendapat ketiga. Wa nahnu na'taqid anna ra'ya salaf minas sukut wa tafwid ilmi hadhil ma'ani ila Allah aslam wa aula bil ittiba. Kami meyakini bahwa pendapat salaf dari berhenti, tidak mengatakan dan menyerahkan ilmunya, maknanya kepada Allah, itu lebih selamat, lebih utama untuk diikuti. Nah, wa khulasatu hadzal bahats ya, ringkasan daripada pembahasan ini, anna salaf wal khalaf qad ittafaqa, salaf dan khalaf bersepakat ala anal murad ghairu dhahir, yang dimaksud bukan secara zahir yang diketahui oleh makhluk, yaitu ta'wil dan seterusnya ya. Jadi intinya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, inilah ringkasannya, bahwasanya mazhab salaf dalam asma wa sifat menetapkan al-itsbat lillahi wa sesuai yang kita tetapkan untuk Allah sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis tanpa ilhad. Ilhad itu maknanya empat ini, tidak ada penolakan atau ta'til, tidak ada tahrif penyimpangan, tidak ada tamthil penyerupaan, dan tidak ada takyif atau pendeskripsian. Dalam batasan firman Allah surat Asy-Syura ayat 11, bahwasanya al-ibrah bil musammayat la bil asma. Pelajaran yang diambil itu dari substansinya, bukan dari sisi label-labelnya. Mereka menuduh pembagian tauhid yang tiga itu bid'ah karena tidak ada dalilnya di Al-Qur'an ataupun hadis. Ini saya kira tuduhan yang terlalu terburu-buru ya. Semua ada dalilnya ya. Dan mereka menuduh bahwasanya penyebab kelompok Wahabi ini dekat dengan takfiri, suka mengkafirkan, itu dari tauhid uluhiyah. Saya kira ini juga sebuah kecurigaan yang perlu tabayun ya. Tidak seperti itulah ya. Kalau dipahami secara ekstrim mungkin dampaknya begitu, tapi sebenarnya justru tauhid uluhiyah ini yang terpenting ya, yang disebut dengan tauhidul ibadah itu. Ya, pokoknya inilah ya. Mereka membuat istilah-istilah dengan sifat wajib 20 ya, kemudian ada sifat mustahil macam-macam kan ya. Itu adalah asma-asmanya atau label-labelnya. Substansinya sebenarnya sama, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala ya. Jadi kita nggak terbentur oleh label radikal, label ekstrim macam-macam. Intinya apa sih? Ya itulah yang membedakan ya. Ini slide terakhir tentang ini sama juga, la musyahata fil istilah, tidak perlu diperdebatkan dengan masalah istilah itu. Semua ulama punya istilah, yang penting substansinya seperti apa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Nah, kelompok ini kan sekali lagi setiap ada pendapat tentang atau setiap ada sifat ya, itu terbagi 4 kelompok tadi ya. Kelompok pertama berarti Mu'attilah, menolak istiwa, itu ditolak ya, karena istiwa itu sifat yang lazim untuk makhluk, nggak layak untuk Allah. Kelompok kedua Musyabbihah tadi, yang menyamakan Allah dengan makhluknya, itu juga berlebihan. 1, 2 ini ekstrim. Kelompok ketiga adalah kelompok Madzhabus Salaf, istiwa itu dimaknai dengan apa adanya. Istawa itu maknanya apa adanya, yaitu bersemayam. Istaqarra ya, jadi bersemayam, menetap.
Sedangkan kelompok yang keempat madhabul khalaf itu memaknai istawa dengan istaula, berkuasa. Nah, jadi kelompok tadi yang Allah tidak di atas, tidak di bawah, itu madhabul khalaf ini. Karena kalau tadi guyonannya, kalau Allah bersemayam di atas arsy, maka seolah-olah Allah itu punya fisik. Ketika ada ayat, ada hadis yang menceritakan, tadi sudah Anda sampaikan, Allah turun ke langit dunia setiap malam, terus yang menempati arsy-nya siapa dong, misalnya begitu. Terus antara jam Saudi sama jam Indonesia, sepertiga malamnya itu berbeda. Berarti Allah nggak kembali kepada arsy. Nah, ini yang pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan yang nakal lah ya, pertanyaan yang sentimental lah, yang ada unsur-unsur untuk mendiskreditkan lah. Anda kira nggak etis lah itu dari ulama-ulama senior tadi ya, yang saya sampaikan di Indonesia tadi ya. Itu seperti itu, saya mendengarkan langsung dari YouTube-nya, itu ada linknya, kalau mau nanti saya bisa sharekan. Malah membuat antum bingung nanti ya. Seperti itu. Coba itu saja tadi yang dikatakan di dalam Aslul Asir tadi, itu antum pegang supaya nggak bingung ya. Jadi mereka, Imam Malik mengatakan masalah istiwa ini ya, ini 4 jawaban Imam Malik bisa kita adopsi untuk sifat Allah yang lain. Kata Imam Malik ketika ditanya tentang bagaimana kaifa istawa rabbuna 'alal arsy, bagaimana Allah bersemayam di atas arsy, maka kata Imam Malik, al istiwa'u ma'lum, bersemayam itu sesuatu yang ma'ruf, yang kita ketahui. Wal kaifiyatu majhul, tata cara bersemayam itu sesuatu yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya itu sesuatu yang wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, mempertanyakannya itu hal yang baru, yang tidak etis. 4 ini dipegang teguh perkataan Imam Malik ya, terhadap sifat-sifat Allah yang lain, tentang tangan Allah, tentang Allah datang, wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, Allah datang nanti pada hari kiamat, pada saat itu malaikat berbaris dalam keadaan yang rapi. Kan mungkin ada bertanya, bagaimana kedatangan Allah itu? Apakah mirip seperti kedatangan presiden atau mirip seperti kedatangannya Pak Camat misalnya? Itu nggak boleh ya, nggak boleh kita tanyakan begitu. Al-maji'u atau kedatangan itu maklum. Wal kaifiyatu, kaifiyatul kedatangan, wal maji' itu bagaimana? Itu majhul. Tentang imannya wajib, mempertanyakannya itu sesuatu yang bid'ah. Nah, itu saja ya yang kita patoki dari 4 itu ya. Jadi ini madhab salaf adalah madhabut tafwid wal isbat. Nah, inilah tentang konstelasinya. Allahu a'lam bishawab ya.